Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ummatihi wa muwala ma ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, fi hadhihi laila al-mubarakah kita ditakdirkan untuk Thalabul ilmi, membaca kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah, Ma la ainun ra'at. Masuki pembahasan selanjutnya masih tentang abwabul jannah, bahwa kemarin dijelaskan orang berwudu sempurna kemudian dia baca doa syahadat, maka futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibukakan pintu surga yang jumlahnya 8. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan keistimewaan, yakni dibukakan pintu surga untuk mereka, di antaranya adalah waman mata lahu salasatun minal walad, orang yang anaknya jumlahnya 3 meninggal, dunal bulugh, yang belum sampai usia baligh, tatalaqahu auladuhu, dia akan berjumpa dengan anak-anaknya di mana min abwabil jannah as-samaniyah, dari pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Insyaallah. Jadi kalau punya anak 3 meninggal dunia, anaknya standby di pintu surga, dia mengatakan, ya Rob, la adkhulul jannah illa ma'a walidayya, saya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali bersama kedua orang tua saya. Sahabat konfirmasi, ya Rasulullah, wa kaif al-isnain, bagaimana jika anak yang wafat itu 2? Bagaimana jika anak yang wafat wahid ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab kedua tanggapan dari para sahabat, iya, walaupun yang 2, walaupun yang jumlahnya 1 meninggal dunia, anak usia balita sebelum dewasa, yakni sebelum balik. Kalau laki-laki keluar air mani, kalau wanita menstruasi, itu diantara indikatornya, maka anak tersebut di pintu surga. Bahkan sampai Al-Imam Abil Fida Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, beliau menulis dalam kitab tafsirnya, mencantumkan riwayat zarariyil musyrikin, zarariyil muslimin, yakfuluhum Ibrahim, zarariyil muslimin, atau zarariyul muslimin, anak-anaknya, dari kata zuriyah, anak-anak orang muslim, yakfuluhum Ibrahim, ditanggung oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aina auladul musyrikin, di mana anak-anak orang musyrik kafir? Walhasil ada kalanya Rasulullah mengatakan, wallahu a'lam bima kanu amilin, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di riwayat yang lain masih Ibnu Katsir mengutip, hum khadamu ahlil jannah, anaknya orang musyrik, hum, mereka itu, khadamu ahlil jannah, khodam, pelayan penduduk surga. Masya Allah. Kenapa bisa demikian? Nabi kita menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu maulud yuladu alal fitrah, setiap orang bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah, karena semua telah ada perjanjian di alam arwah. Alastu birabbikum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah saya ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, bala syahidina, semua arwah, semua ruh yang ada sebelum terlahir ke muka bumi, mereka mempersaksikan bahwa Allahu Rabbuna wa Rabbukum wa Rabbu abaina wa abaikum, dialah Tuhan semesta alam, Tuhan orang tua kita, nenek moyang kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai orang-orang Yahudi ketika ditanya, orang-orang musyrikin, kafirin, kafirat, mereka ditanya, siapa man khalaqas samawati wal arda, orang zat yang menciptakan langit yang jumlahnya 7 dan juga bumi, maka la yaqulunallah, la yaqulunallah, sungguh mereka mengatakan Allah khalaqahun,
Allah yang telah menciptakan as-samawati wal ard. Tapi kafir, mereka ingkar. Waliyadzubillah. Jadi orang yang bayi ini sampai usianya belum balik, berapapun jumlahnya, nanti dia menunggu orang tuanya di surga. Jadi kalau dia meninggal dunia, istilahnya investasi ukhrawi. Kita jangan investasi duniawi saja, penting investasi duniawi, tapi yang lebih penting. Tapi tidak ada seorang pun yang ingin anaknya meninggal dunia, tiada. Ada sahabiah pada masa peperangan itu, namanya Khansa, namanya Khansa. Walhasil dikatakan kepada dirinya, ya sahabiyat, wahai Khansa, laqad ustushhida zaujaki, sungguh telah mati syahid siapa zaujaki, suamimu, walaqad ustushhida ibnaki, dan sungguh telah mati syahid anak laki-lakimu. Walhasil dia bertanya, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Dijawab Rasulullah, beliau terluka ringan dan sekarang sehat, sudah membaik keadaan beliau. Diobati oleh para sahabat. Akhirnya apa yang beliau bilang? Kullu musibah ba'daka jalal. Segala musibah sesudah Rasulullah adalah jalal, kecil. Jadi tidak ada musibah terbesar. Ini keimanan sahabiah ini. Anaknya meninggal, suaminya meninggal, Rasulullah sehat walafiat, zahiran wa batin, luka sedikit. Beliau mengatakan, sungguh semua musibah adalah kecil. Jadi musibah terbesar bagi dirinya adalah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau tidak mengatakan yang membuat Allah murka, bukan. Karena apa? Karena kecintaan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa ini. Ya, kalau orang sekarang anaknya meninggal, istrinya meninggal, apa dia bilang? Ah, gampang cari lagi. Ya, orang dulu sahabat Nabi. Nah, ini wanita ini namanya Khansa. Kalau kita ketahui rojul laki-laki, imro'ah wanita, khunsa bencong. Kalau ini namanya Khansa. Masya Allah, keimanannya luar biasa. Jadi dia tidak peduli walaupun apa, anak dan suaminya meninggal. Dikatakan ahtasib ilallah, saya berharap pahala di sisi Allah. Yang terpenting Nabi besar Muhammad SAW masih hidup. Masya Allah. Demikianlah hadirin wal hadirat, penjelasan daripada anak yang meninggal dunia. Niscaya dia menunggu kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alim sirri minna la tahdika sitrana wa afina wa'fu anna wa kunna na'izukuna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasil khatimah. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.